Oke, sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, kembali lagi di Budaya Bali Channel. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kumpas kembali materi di kelas 11 BKW Ibu, analisis kebutuhan sumber daya usaha. Artinya menganalisis sumber daya usaha, membuat perencanaan kebutuhan usaha. Kita langsung saja. Yang diketahui pertama ini adalah yang berkaitan dengan pengertian manajemen. Manajemen dalam suatu usaha itu sendiri sangat penting, artinya suatu bentuk koordinasi seluruh sumber daya melalui berbagai proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan suatu pengawasan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, lanjut. Unsur-unsur manajemen dikenal dengan istilah 6M. Ada man, ada money, ada machine, ada method, material, market. Yang pertama man, manusia. Ya, organisasi di perusahaan tersebut akan bisa berjalan kalau ada manusianya atau sumber daya manusia yang menggerakkan. Yang kedua adalah uang itu yang manusia ini bisa bekerja kalau akan diberikan uang atau kompensasi, ya. Mesin untuk menjalankan suatu operasional, metode yang dipakai, material, dan pasarnya seperti apa nantinya. Next, pengembangan SDM dalam bisnis retail ini memberikan pelatihan, penerapan, implementasi, dan evaluasi. Kita lanjut. Perbedaan pengelolaan SDM bisnis retail dengan bisnis lainnya. Terdapat beberapa ciri pembeda sebagai berikut. Jam karyawan yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya, penekanan terhadap kontrol biaya, perubahan demografi. Beberapa karakter yang harus dimiliki oleh karyawan pelaku dalam bisnis retail: memiliki keterampilan analisis, memiliki kreativitas, mampu mengambil keputusan, fleksibel, inisiatif, leadership, mampu mengorganisasikan pekerjaan dan spekulasi. Fleksibel, ya, memiliki leadership yang bagus. Kita lanjut. Proses perencanaan SDM meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis pekerjaan. Di antaranya ada deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah kewajiban, tanggung jawab, kondisi kerja, dan pelaporan. Spesifikasi pekerjaan, tingkat pendidikan, keterampilan, dan kepribadian, dan lain-lain. Yang kedua, peramalan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja, ekonomi sosial, politik, teknologi, strategi, anggaran, pemberhentian tenaga kerja, pensiun, penawaran tenaga kerja baik dari internal maupun eksternal, ya. Yang ketiga, pencocokan permintaan dan penawaran tenaga kerja dilakukan berdasarkan kekurangan dan kelebihan sumber daya manusia yang diramalkan. Adapun manfaat perencanaan SDM sebagai dasar pengadaan karyawan yang ekonomis, mengembangkan informasi, dasar manajemen sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan perusahaan, mengkoordinasi berbagai kegiatan. Tahap analisis pekerjaan. Dalam tahap analisis pekerjaan ini ada mempelajari organisasi. Yang kedua, menentukan pekerjaan yang akan dianalisis. Yang ketiga, membuat kuesioner analisis pekerjaan, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Kita lanjut. Fungsi penarikan dan seleksi karyawan. Fungsi penarikan dan seleksi karyawan ini sendiri ada dari dalam organisasi, yaitu menyediakan karyawan dengan cara promosi jabatan, pertukaran pekerjaan karyawan, dan sebagainya, ya. Dari luar organisasi dapat memperoleh karyawan yang memiliki ide kreatif dan sesuai dengan yang dibutuhkan, on the right man on the right place. Lanjut, fungsi pelatihan dan pengembangan SDM ada metode praktis, on the job training, misalkan rotasi jabatan, magang, penugasan sementara, dan lain-lain. Metode presentasi, simulasi, studi kasus, presentasi video, kuliah, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut manfaat pelatihan dan pengembangan. Nah, adapun manfaat dan pelatihan ada bagi karyawan dan bagi perusahaan. Kalau bagi karyawan, meningkatkan kemampuan mengerjakan suatu pekerjaan, perkembangan karir dan keterampilan.
Kalau bagi perusahaan investasi jangka panjang untuk sukses dalam bisnis melalui orang-orang yang berkualitas di bidangnya ya. Nah, lanjut manfaat penilaian kerja. Ya, penilaian kerja ini ada manfaatnya mengetahui efektivitas kerja seseorang sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atau hukuman bagi karyawan. Penetapan standar prestasi, mengukur prestasi, mendiskusikan hasil pengukuran dengan karyawan, mengambil tindakan koreksi, menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil keputusan. Kita lanjut, dilihat dari persepsi keadaan, prinsip keadilan dipengaruhi oleh rasio antara kompensasi dengan masukan seperti tenaga, pengalaman, pendidikan, dan lama kerja. Yang kedua, perbandingan kompensasi yang diterima oleh satu karyawan dengan karyawan yang lainnya berdasarkan perbedaan tanggung jawab, kemampuan, pengetahuan, produktivitas, dan keahlian manajerial. Wujud insentif. Nah, dalam wujud insentif ini adalah insentif individual dan insentif perusahaan. Insentif individual berarti bonus insentif berupa pembayaran khusus di luar gaji apabila karya mencapai target tertentu, merit salary system, pay for performance. Nah, ini wujud-wujud insentif individual. Insentif perusahaan ada profit sharing, ada gain sharing, pay for knowledge. Profit sharing didistribusikan kepada karyawan ketika laba perusahaan melampaui tingkat tertentu. Apabila perusahaan dapat dikurangi efisiensi kerja lebih tinggi. Pay for knowledge, tambahan bayaran apabila pekerjaan dalam keahlian pekerjaan baru. Ya. Kita lanjut, variasi kompensasi lainnya adalah melalui program tunjangan di luar gaji, upah, berupa asuransi dan pensiun, kapitarian benefit plan, suatu bentuk rencana tunjangan yang menetapkan batas tunjangan tiap karyawan dan masing-masing bisa memilih satu dari berbagai alternatif. Nah, konteks hukum sumber daya manusia dan tantangan baru sumber daya manusia. Beberapa konteks hukum manajemen SDM sebagai berikut. Kesetaraan kesempatan kerja bermakna bahwa penempatan dan kerja boleh dilakukan dengan diskriminasi. Kapan ada kesehatan karyawan, ada hak-hak sosial karyawan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 3 1992, diskriminasi khusus. Employment at will, prinsip menyatakan bahwa perusahaan atau karyawan punya hak yang sama untuk mengakhiri hubungan pekerjaan. Kita lanjut dengan tantangan baru di lingkungan kerja. Di antaranya disebut keanekaragaman angkatan kerja, knowledge work, contingent work. Bentuk pemogokan karyawan. Nah, dalam pemogokan karyawan kan banyak yang berupa berikut: pemogokan ekonomi, pemogokan simpati, pemogokan liar. Di dalam pemogokan ekonomi ini pemogokan yang terjadi dipicu dari kebutuhan satu dan lebih butuh tawar-menawar. Sedangkan pemogokan simpati, pemogokan yang terjadi untuk mendukung aksi dimulai dari serikat buruh. Sedangkan pemogokan liar, pemogokan yang terjadi secara tidak resmi tanpa wewenang dari serikat buruh. Nah, istilah dalam pemogokan ada picketing, ada boycott, dan slowdown. Picketing, aksi bekerja yang berbasis di depan pintu masuk pabrik sambil mengaplikasikan alasan pemogokan. Aksi pekerjaan menolak membeli produk. Aksi pekerjaan tak menjalankan pekerjaan tetapi dengan kecepatan lebih lambat dari normal. Taktik manajemen. Nah, memerlukan taktik dalam manajemen dan lockout. Para pekerja ditolak untuk masuk ke lokasi kerja. Strike breaker digunakan pekerja lain secara permanen dan temporer untuk menggunakan kerja yang mogok. Mediasi, harus mengadakan mediasi untuk menyelesaikan dan menyelesaikan tenaga kerja dan keputusan tiga yang netral bersifat demikian. Arbitrase, metode penyelesaian perselisihan tenaga kerja dengan keputusan kerja yang netral bersifat mengikat dan wajib sifati manajemen maupun kerja. Tahap manajemen SDM dalam bisnis retail adalah rekrutmen, yang orientasi pada pelatihan, ada penempatan, pemberdayaan, dan continuous improvement. Manajemen pemasaran bisnis retail, hal yang penting harus diperhatikan sebagai berikut: ada loyalitas konsumen, program loyalitas, dan lokasinya. Nah, di sini materi yang berkaitan
berkaitan dengan analisis kebutuhan